Selamat pagi Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang ada di Morning Call. Sebanyak kita yang percaya bahwa selalu ada kuasa dalam ucapan syukur. Kuasa yang akan terus membawa kita boleh melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Bukan hanya sepanjang hari ini saja, namun sepanjang hidup kita. Mari kita penuhi di rumah-rumah hadiratnya dengan ucapan syukur. Ora bakasyi karalabarala. Kinabakaralabarala. Waktu kami bangun pagi Tuhan seperti hari ini, biar kami memenuhi tempat di mana kami berada dengan ucapan syukur. Tetap mulut kami berkata, Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan Kau terus menuntun kami mengalami kebaikan-Mu sepanjang hari-hari kami. Sebabnya kami datang menyembah-Mu, merendahkan hati kami untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari kita buka kedua tangan kita naikkan syukur padanya. Kau sangat baik dan amat baik Tuhan, selama-lamanya. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kami mengalami kebaikan-Mu yang tak pernah habis Tuhan, mengalir dalam hidup kami. Ora labayanamu, syara karalabo, iya naralabana kararanena, syara ralalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat rahmat yang baru setiap pagi yang Kau sediakan bagi kami. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkan. Hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu memelihara kami setiap waktu. Itu yang terus membuat hati kami bersyukur. Mari katakan lagi. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa Engkau baik,
Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna. Mari panggil Dia Bapa dan alami kebaikannya. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik. Oh, di dalam hidupku, Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna memenuhi hidup kami. Kasih yang tak pernah habis memenuhi kami, membuat kami ada memuji dan menyembah-Mu dalam hadirat-Mu, menaikkan syukur kami kepada Bapa yang sangat baik. Sha-na-na-na-mo-na-la-ba, sha-na-na-na-de-na-na-mo, sha-na-ka-ra-la-ba-da-de, sha-na-na-na-mo-na-ka-ra-la-ba, hi-ya-na-na-la-la-la-ba, ya sha-na-mo, hi-ya-na-ka-ra-la-la-ba. Biar kami di bawah mengalami kekuatan yang baru dalam hadirat-Mu. Waktu kami tinggal dalam-Mu, ada kekuatan baru, ada pengharapan yang baru dalam Yesus. Ini waktu yang sangat indah Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini terus kita datang membawa korban syukur dan terus memuji Dia, sumber kekuatan kita. Dia ajaib, penuh kuasa sampai selamanya. Shara-kara-la-ba-ya-na-ni, shara-la-la-la-bo-na-kara-na-ni, shara-la-la-bo-na-la-ba, shara-la-la-la-bo. Kami memperkatakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
dengan kagum katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan. Bolehkah saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita, alami keajaibannya dan berkata bersama-sama, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan keluarga kami, dalam tangan-Mu seluruh hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, alami keajaibannya dan katakan lebih lagi dengan iman, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Berbahagialah orang yang tinggal dalam Tuhan, Kau takkan pernah goyah selama-lamanya. Mari tetaplah tinggal dalam Yesus, dan biar Dia tinggal dalam kita selama-lamanya. Shana karalalalabo rananani, shana ralalalabarabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, shana karalalalabo rananani, oh ralabaya shana ne, hiana karalaba. Jesus, Kau ajaib, Kau luar biasa, sanggup memulihkan keadaan setiap kami yang terus mengejar hadirat-Mu. Oh, ralabaya syana karalaba, syana karabo, syana ralalalalabaralabaralaba. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi alami hadirat-Nya, hadirat yang mengalirkan kuasa dari tempat maha tinggi, hadirat yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama-sama, layak
dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat kedua tangan kita dan tinggikan Dia, katakan layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Nyanyikan Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Nyanyikan Hosana, 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 Hosana. Thank you, Lord. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja. Mari sekali lagi tinggikan nama di atas segala nama itu. Katakan layak, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau merenungkan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali mengingat bahwa tema tahun ini adalah tahun penuaian. Setiap kita harus mengalami penuaian di tahun ini. Tetapi penuaian itu bukan dengan kekuatan, dengan gagah kita, dengan kemampuan kita, tetapi karena ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau baca dari satu ayat dari Mazmur 5, ayat yang ke-13. Sini katakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Ada kata anugerah, yaitu kasih karunia atau favor daripada Tuhan. Saudara, dalam The Passion Translation dikatakan seperti ini. Lord, how wonderfully you bless the righteous. Your favor wraps around each one and cover them under your canopy of kindness and joy. Saudara, di sini katakan bahwa Tuhan
betapa wonderfully, ya ada kata wonderfully. Dalam bahasa Indonesia nggak ada kata ini, tapi di sini katakan ada kata wonderfully. Arti wonderfully itu apa, saudara? Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib, yang menakjubkan, yang membuat kita wow gitu. Saudara pernah nggak saudara mengalami berkat yang seperti itu, yang membuat kita wow luar biasa? Mungkin bukan sesuatu berkat yang besar, sesuatu yang luar biasa kita alami, tetapi berkat Tuhan itu membuat kita berkata, wow Tuhan terima kasih, aku bersyukur padamu. Saudara, saya punya satu pengalaman, satu kali kami pergi ke satu tempat wisata, dan ketika kami mau pergi ke situ, kita udah booking hotel lewat aplikasi, dan di aplikasi itu udah oke. Nah, ketika dalam perjalanan sampai kami tiba, mau check in di tempat hotel tersebut, kami cek lagi di aplikasinya. Ternyata ada sesuatu yang nggak beres gitu. Akhirnya kami datang ke hotelnya dan ternyata kesalahan aplikasinya. Hotelnya udah nggak menerima lagi bookingan selama 2 hari, tapi aplikasinya masih terima. Akhirnya setelah kami bernegosiasi, aplikasinya mengganti kami dengan hotel yang baru. Kami ke hotel pertama itu kami pergi karena kami suka dengan makanannya. Ya, breakfastnya luar biasa enak, kami suka di situ. Dan ketika itu kami agak kecewa sebenarnya. Kenapa ya kita udah berhasil tapi nggak dapat hotelnya. Lalu ketika kami datang, hotel tempat itu berkata, oke, kalau gitu kita urusin, dan akhirnya kami dapat hotel yang baru, saudara. Dan di hotel itu pun tempat yang pertama itu berkata, oh kalau gitu udah besok pagi sarapan di sini aja. Wah, luar biasa, kita dapat sarapan. Tapi yang luar biasa lagi, kami dapat satu hotel lagi. Di hotel itu begitu buka pintu langsung kolam renang. Ya, itu sesuatu yang menjadi berkat bagi kami. Kita berkata, wah luar biasa, kok bisa seperti itu? Walaupun sebenarnya awalnya kita merasa kecewa. Tetapi ketika Tuhan memberkati kita, itu membuat kita, wow luar biasa Tuhan. Berkat Tuhan itu luar biasa buat kita. Ya, kenapa kita bisa mengalami hal seperti itu? Karena ada favor, ada kemurahan Tuhan buat setiap kita. Kata favor di sini dipakai kata dalam bahasa Ibrani adalah razon. Razon itu pertama artinya ada perkenanan. Kedua, kebaikan hati, kerelaan, dan penerimaan yang penuh kasih. Kata razon ini maknanya dalam ayat ini dikatakan seperti ini, bahwa ini berbicara soal sikap hatinya Tuhan. Apa artinya? Bahwa Tuhan itu menyukai, menyetujui, dan berpihak kepada kita. Saudara, ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ditebus oleh darahnya, kita menjadi miliknya. Saudara, dia memberikan anugerah, favor buat setiap kita. Tuhan tuh ada di pihak kita. Tuhan gak pernah membuang kita. Mungkin di antara saudara hari-hari ada yang merasa, wah saya berbuat salah, saya berbuat dosa, saya gak layak lagi di hadapan Tuhan. Stop saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ketika kita udah percaya kepada Dia, kita jadi miliknya. Dan selamanya kita adalah miliknya. Kalau saudara bersalah, berbuat dosa, minta ampun. Dia akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Tetapi saudara gak akan dibuang sama Tuhan. Saya ambil cerita seorang anak gak mungkin dibuang oleh orang tuanya. Saya punya anak 3 orang. Ya, walaupun anak saya berbuat kesalahan sejelek apapun, saya akan tetap mengakui dia sebagai anak saya. Saya akan tetap membela, melindungi anak saya. Demikian juga dengan Tuhan. Walaupun kita bersalah, walaupun sering kali kita berbuat dosa, Tuhan gak pernah mau membuang kita. Dia lihat ada darah Yesus dalam hidup kita. Ya, jadi yang pertama itu Tuhan berpihak. Favor itu berbicara soal Tuhan yang berpihak sama kita. Kalau Tuhan di pihak kita, saudara, siapa yang jadi lawan kita? Saudara, Daud ketika dia masih muda, ketika dia harus melawan Goliat, ya, dia percaya bahwa Tuhan ada di pihak dia. Dia tahu bahwa Tuhannya yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ada di pihak dia. Walaupun Goliat itu lebih besar, Goliat itu tentara yang dipersiapkan dengan luar biasa, punya tombak senjata yang besar, yang dahsyat itu. Tapi Daud gak takut. Kenapa? Karena Daud percaya kalau Tuhan di pihak dia, Tuhan akan memberi dia kemenangan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, razon itu berbicara soal suatu perlindungan yang aktif. Dikatakan Tuhan memagari. Ya, kata memagari itu bukan kata benda tapi kata kerja, sesuatu yang aktif.
Dia melindungi kita, Allah mengelilingi, melindungi dan menutup kita dari segala yang jahat, dari segala serangan musuh secara aktif. Ya, untuk saudara boleh mengerti, saya mau kasih gambaran daripada di Israel ada yang namanya Iron Dome. Hari-harinya yang namanya Iron Dome. Iron Dome itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia kubah dari besi, ya. Bukan artinya kota-kota Israel ditutupi oleh kubah dari besi gitu, bukan saudara. Iron Dome ini suatu teknologi di mana ada suatu radar yang akan terus dia aktif di seluruh langit Israel itu dia aktif mencari. Ketika ada musuh menembakkan rudal, maka dia akan menangkap, wih ada rudal yang ditembakkan. Lalu dia akan mengirimkan satu sinyal ke pusat dan pusat akan menyuruh untuk menembakkan tembakan balik untuk menghancurkan rudal tersebut. Itu gambaran daripada Iron Dome. Dan itu juga yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu secara aktif melindungi kita. Tuhan secara aktif menjagai kita. Ya. Dan ketika ada yang jahat, saya percaya bahwa Tuhan menghajar yang jahat itu dulu. Sehingga kita terluput dari segala yang jahat. Ya. Yang ketiga saudara, favor atau reason itu berbicara soal kehidupan yang taat. Kalau kita mau mengalami favor dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita, yang membuka jalan buat setiap kita harus jadi orang benar. Di sini katakan di ayat tadi katakan bahwa Tuhan memberkati orang benar. Ya, jadi orang benar. Bagaimana kita menjadi orang benar? Percaya. Yang pertama adalah kita percaya bahwa kepada Tuhan Yesus. Dia jadikan kita orang benar. Tapi setelah itu kita harus hidup sebagai orang benar. Karena ketika kita hidup sebagai orang benar, maka hal itu akan membuka jalan untuk kita melihat perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ya. Jadi kalau kita hari ini mau mengalami penuaian, kita berharap ada favor kasih karunia Tuhan yang membuka jalan buat setiap kita. Tapi yang kedua kita harus belajar. Kalau kita mau menuai ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kita harus belajar untuk menabur. Seringkali banyak orang percaya berkata saya mau menuai. Saya mau mengalami sesuatu penuaian berkat yang luar biasa. Tapi saudara gak pernah mau menabur. Saudara gak akan dapat apa-apa. Galatia 6 ayat 7-9 katakan gini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Satu ayat lagi Kejadian 8 ayat 22 katakan selama bumi masih ada takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara, menabur dan menuai adalah suatu musim yang Tuhan tentukan. Selama bumi masih ada akan terus ada musim menabur dan menuai itu. Dan setiap kita pun seperti itu. Kita harus belajar buat menabur. Dan setelah kita menabur, kita pasti akan menuai. Seorang petani, ya, dia tahu bahwa dia harus menabur benih di saat musim menabur. Kalau dia nggak menabur benih di saat musim menabur, dia nggak akan pernah mendapat suatu tuaian yang besar saat masa panen. Ya, saya pernah membaca satu cerita bagaimana di Jepang, petani itu dia punya satu kantong yang khusus disimpan. Kantong ini berisi benih dari hasil tuaian sebelumnya. Kantong ini akan disimpan dengan sangat baik. Apapun yang terjadi, petani itu nggak akan menyentuh si kantong ini. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya dia mengalami kelaparan, dia mengalami sampai kekurangan makanan, dia ambil dari kantong ini benih tersebut, benih padi yang dia punya, dan dia makan benih tersebut, maka ketika musim menabur selanjutnya, dia nggak punya benih untuk ditabur. Apa yang terjadi? Dia akan mengalami kesulitan yang lebih sulit dan bahkan mungkin dia mati karena dia nggak punya benih, nggak punya apa-apa lagi. Tapi kalau dia punya benih tersebut, ketika musim menabur dia taburkan benih itu, maka dia percaya bahwa satu benih itu akan berlipat kali dan menghasilkan tuaian yang luar biasa. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Seringkali kita merasa bahwa kita mau menuai, tapi kita nggak pernah menabur. Mari hari ini kita belajar untuk kita menabur apa yang kita punyai. Mungkin ada pertanyaan di antara saudara, kenapa saya nggak punya benih untuk ditaburkan? Saudara, 2 Korintus 9 ayat 10 katakan seperti ini.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, setiap kita Tuhan kasih benih. Saya percaya setiap kita, sekecil apapun, Tuhan kasih benih buat setiap kita. Saya ambil contoh, misalnya saudara punya gaji, ya, saudara dapat upah dari hasil kerja saudara. Upah tersebut dalam upah tersebut ada benih yang harus saudara tabur, tapi juga ada roti yang bisa saudara makan. Ya, jadi kita harus belajar bahwa apapun yang kita miliki, kita harus belajar untuk menabur kembali apa yang sudah kita dapatkan. Karena benih adalah sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi benih ketika ditaburkan punya potensi yang sangat luar biasa. Dalam Alkitab ada cerita tentang biji sesawi. Ya, dikatakan bahwa biji sesawi itu biji yang paling kecil. Saya pernah lihat biji sesawi itu mungkin 1,1 sampai 2 mili saja, kecil sekali saudara. Ditiup angin aja udah kayak butiran debu dan terbang gitu. Tetapi biji sesawi ketika dia ditanam, walaupun sangat kecil, dia akan tumbuh sangat besar. Ya, biji sesawi dalam bahasa ilmiahnya adalah Brassica nigra atau black mustard. Dan ketika dia ditanam, walaupun dia sama 1-2 mili, maka dia akan tumbuh jadi besar sekitar 2-3 meter. Dan biji sesawi atau pohon sesawi ini punya banyak manfaat, saudara. Pertama, untuk sebagai tanaman penutup tanah. Jadi kalau tanah yang gersang, nggak ada tanamannya, ditanamin biji sesawi, dia akan tumbuh besar. Menutupi tanah, menjaga supaya nggak longsor, nggak erosi. Juga untuk meningkatkan kesuburan daripada tanah tersebut. Ya. Jadi biji sesawi itu menghasilkan banyak manfaat. Biji sesawi tersebut juga akan menghasilkan minyak esensial yang banyak sekali kegunaannya. Ya. Saudara, benih yang kita miliki, mungkin kita rasa bahwa benih itu sedikit, benih itu kecil, tetapi kita harus taburkan benih itu. Apa itu berupa waktu kita, apa itu berupa kebaikan kita, apa itu berupa apapun juga, taburkan benih yang baik. Dan waktu kita menaburkan, kita percaya kita akan menuai. Yang kedua, saudara, benih itu yang kita tabur, apa yang kita tabur akan kita tuai. Artinya apa? Sesuai dengan jenisnya. Ya, kalau saudara menabur mangga, ya, saudara akan dapatkan pohon mangga dan saudara akan mendapatkan buah mangga. Kalau saudara menabur jeruk, saudara akan dapatkan pohon jeruk, saudara akan dapatkan buah jeruk. Demikian juga kalau saudara taburkan kebaikan, saudara akan mendapatkan kebaikan. Tapi bukan sedikit, lebih banyak kebaikan yang saudara terima. Tapi kalau saudara lakukan kejahatan, tabur hal-hal yang jahat, saudara akan dapatkan juga kejahatan pada diri kita dalam jumlah yang besar juga, saudara. Satu kali ada seseorang yang bertanya, seorang ibu. Ibu ini adalah seorang ibu yang suka masak. Jadi dia sering masak, sudah itu masakannya dia bagikan ke tetangga, ke teman dan lain sebagainya. Nah, satu kali si ibu ini ngobrol sama temennya. Saya ini kenapa ya secara keuangan kok jelek banget ya. Secara keuangan kok kurang banget ya. Nah, terus waktu ngobrol-ngobrol gitu lalu temennya tanya sama dia. Bu, memang ibu secara keuangan kurang bagus ya. Tapi saya pengen tanya, kalau soal makanan, ibu kekurangan enggak? Wah, lalu ibunya langsung cerita. Wah, kalau soal makanan enggak. Wah, setiap hari selalu ada makanan yang saya terima. Waktu saya kasihin ke orang lagi karena kebanyakan makanannya, saya terima lebih banyak lagi. Lalu temannya berkata gitu. Iya bu, ibu kan sering menabur makanan. Maka ibu menuai makanan yang berlimpah-limpah. Tapi soal keuangan, ibu suka nabur nggak dalam hal keuangan? Ibu perhatikan nggak keuangan bagaimana mengelola dan lain sebagainya? Wah, itu enggak. Nah, karena nggak menabur keuangan, nggak dapat dalam hal keuangan, tuaian dalam hal keuangan. Ya, jadi saudara, apa yang kita tabur, jenisnya itu akan kita tuai. Sama. Jadi kalau saudara nabur sekali lagi pohon benih pepaya, jangan mengharapkan saudara dapatnya durian. Ya, mustahil, saudara. Ya, nah, jadi kita harus belajar untuk terus menabur, terus menabur. Nah, setelah itu, setelah kita menabur, saudara, kita juga harus perhatikan ada yang namanya masa menunggu.
Seorang petani tahu kalau dia menabur hari ini, gak akan mungkin hari ini juga tiba-tiba tumbuh pohon dan langsung menghasilkan buah yang luar biasa banyak atau tuaian yang besar. Gak seperti itu. Itu cuma ada di dongeng. Ya, tetapi kalau kita menabur, kita harus tahu bahwa ada waktu di mana kita harus menunggu, menanti taburan kita itu menjadi tuaian yang besar. Seringkali kita merasa kalau kita udah menabur, kita mau segera menuai. Saudara, belajar untuk menanti, belajar untuk menunggu. Ada satu cerita di tahun 1970 di Jepang, ya, ada satu merek kopi namanya Nescafe. Dia itu mau masuk ke Jepang tahun 1970. Karena waktu itu Jepang lagi booming secara ekonomi. Dan dia pengen jual Nescafe itu ke Jepang. Dia bikin kuesioner, dia bikin survei dan lain sebagainya. Dia tes rasa. Banyak orang Jepang suka dengan Nescafe itu. Lalu ketika dia mulai kampanye marketing, dia mulai launching di Jepang Nescafe. Ternyata penjualannya jelek sekali. Ya. Setelah berbulan-bulan jelek, akhirnya dicari apa sih penyebabnya. Mereka menghubungi seorang psikolog, ahli psikologi, terus ditanya, Pak, ini kenapa kok bisa seperti gini? Produk kita disukai, rasanya enak, semua suka. Tetapi kenapa? Lalu orang ini bilang gini, Jepang itu tradisinya bukan kopi. Eropa mungkin kopi. Jepang itu tradisinya teh hijau, matcha, ya, yang hari ini lagi pada booming, ya. Bukan kopi. Lalu terus bagaimana? Ya, kalau kamu mau orang Jepang suka kopi, kamu harus tabur kopi sama orang Jepang. Ya, lalu Nescafe ini mulai lakukan itu, saudara. Selama 20 tahun mereka menabur kopi. Ya, menabur kopi artinya gini, mereka mulai buat permen rasa kopi, minuman atau apapun rasa kopi, coklat rasa kopi, dan mereka bagikannya kepada anak-anak. Ya, di sekolah-sekolah mereka bagikan, mereka buat kampanye di sekolah-sekolah, dan anak-anak itu mulai cium aroma kopi, mungkin coba rasa kopi. Ya, setelah 20 tahun, waktu yang cukup lama 20 tahun. Ya, apa yang terjadi? Ketika anak-anak ini mulai bertumbuh, mereka jadi seorang pekerja, mereka jadi menyukai kopi. Kenapa? Orang Jepang itu gila kerja. Dan kalau mereka ngantuk, mereka carinya apa? Udah tertanam. Wah, kalau ngantuk carinya kopi. Dan Nescafe, ya, tahun 2022 penjualannya 40 miliar dolar di Jepang. Ya, apa yang mereka tabur, Nescafe tabur. Setelah waktu 20 tahun, mereka menuai dengan sangat besar. Saudara, saat kita menunggu, Mazmur 37 ayat 5 katakan gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Waktu kita menunggu tetap percaya, tetap serahkan hidup kita pada Tuhan, bahwa dia sedang dan terus bertindak dalam hidup kita. Saudara, ada satu lagu judulnya Waymaker. Ya, di refnya dikatakan gini, even when I don't see it, you're working. Walaupun saya nggak melihatnya, Engkau Tuhan sedang bekerja. Even when I don't feel it, you're working. Walaupun saya nggak merasakan, Engkau sedang bekerja, Tuhan. You never stop working. Engkau nggak pernah berhenti bekerja. Tuhan, kita nggak pernah berhenti bekerja dalam hidup kita. Mungkin saudara udah menabur dengan luar biasa. Saudara udah memberkati banyak orang. Tapi sehari-hari saudara belum melihat ada tuaian. Percayalah. Tunggu, sabar, dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Satu kali tuaian itu akan datang. Satu kali saudara akan melihat bahwa tuaian besar akan saudara terima. Dan saudara akan bersuka cita. Karena di Mazmur tadi katakan bahwa dia memberkati kita. Sampai kita wonderful, sampai kita berkata wow, luar biasa. Pagi ini kita belajar. Kalau kita mau menuai, kita butuh favor dari Tuhan. Dia memberkati kita dengan luar biasa. Dia melindungi, memagari kita dengan perisainya. Yang kedua, ketika kita mau menuai, kita harus juga menabur. Kita harus belajar buat menunggu dan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya percaya setiap saudara hari ini akan mengalami tuaian di tahun ini luar biasa. Dan saya akan berdoa supaya Tuhan itu menjadi berkat bukan buat saudara saja, tapi buat orang-orang sekitar saudara, bahkan buat bangsa ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya anugerah-Mu menjadi perisai bagi setiap kami. Anugerah-Mu mengelilingi kami dan melindungi kami dari segala yang jahat. Bahkan melindungi kami dari segala yang tidak Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar kami punya hati yang terus mau menabur, memberi, memberkati banyak orang. Dan kami percaya saat kami menabur, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dengan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan curahkan buat umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah.